Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Fikri Permana dengan NPM A1G022121. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas manajemen pendidik dan peserta didik. Dosen pengampu mata kuliah saya Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu ada manajemen pendidik. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen menurut Terry 1986 adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain, atau management is the accomplishing of the predetermined objective through the effort of the other people. Sementara itu, menurut dosen administrasi pendidikan, manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang dikembangkan dari kata manage yang artinya mengatur atau mengelola. Yang kedua, ada tugas, kewajiban, dan juga hak pendidik. Tugas pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan juga dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tujuan dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan juga fasilitas pendidikan yang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Peran pendidik. Berikut adalah peran guru dalam nuansa pendidikan yang ideal menurut Supardi tahun 2013. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Yang kelima, guru sebagai model dan teladan. Yang keenam, guru sebagai korektor. Yang ketujuh, guru sebagai organisator. Yang ke-8, guru sebagai motivator. Yang ke-9, guru sebagai fasilitator. Ke-10, guru sebagai pengelola kelas. Ke-11, guru sebagai mediator. Dan yang terakhir, guru sebagai evaluator. Yang keempat, penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dari pengembangan profesi keguruan. Supardi mengemukakan bahwa kompetensi pendidik sebagai berikut. A. Penguasaan kompetensi dasar. B. Penguasaan kompetensi pendidik kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kelima, rekrutmen dan seleksi guru dan staf. A. Kriteria dasar seleksi. Yang pertama, rasional. Yang kedua, ilmiah. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai. Yang kelima, efisien dan efektif. Yang keenam, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, dilakukan secara objektif dan jujur dan dilakukan dengan profesional. Yang kedua, cara dan metode seleksi. Yang pertama, seleksi persyaratan administrasi. Yang kedua, seleksi pengetahuan umum. Yang ketiga, seleksi psikologi. Yang keempat, seleksi wawancara. Dan yang terakhir, seleksi referensi. C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. 1. Untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungan dengan perencanaan SDM dan job analysis. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah, underqualified, dan bermutu terlalu tinggi, overqualified, dengan jelas. Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan seleksi akan hengkang dari sekolah. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Yang keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensi yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai dengan
dan untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Yang B, manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Perkiraan tersebut didasarkan atas faktor organisasi pendidikan baik bersifat kondisional maupun situasional. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yaitu dimensi kelampauan, dimensi terkini, dan dimensi keakanan. Ketiga, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru membuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan yang lain sebagainya. 4. Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada 2 macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka hanya mendaftar di suatu sekolah, diterima begitu saja. Yang kedua, sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni, DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk kebijakan. Yang kelima, kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Kriteria acuan atau standar kriteria reference, merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma kriteria reference, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Yang keenam, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan penentukan proses peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan antara lain: A. Pembentukan panitia penerimaan, B. Rapat penerimaan peserta didik baru, C. Pembuatan, pengiriman, pemasangan, dan pengumuman, D. Pendaftaran peserta didik baru, E. Seleksi peserta didik baru, F. Rapat penentuan peserta didik yang diterima, G. Pengumuman peserta didik yang diterima, dan yang terakhir pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Yang ketujuh, orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Tujuan dari dan fungsi dari orientasi adalah: A. Agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungan yang baru. B. Agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya. Yang keempat, menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan sekolah baru. Yang terakhir, peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Fungsi orientasi: A. Wahana untuk menyatakan diri dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. B. Wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap tujuan. Yang kedua, bagi personalia, sekolah dan tenaga pendidikan dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan mereka butuhkan. Yang ketiga, bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.